Oke, selamat pagi, semangat pagi orang-orang sukses. Nah, ini video pertama gue bikin buat kalian semua untuk mempermudah cara dan indikator buat teman-teman di sini yang mungkin baru pemula dan masih belajar. Ini gue pakai akun baru ya. Ini gue bikin akun baru juga. Di sini masih free, itu berarti statusnya masih kosong ya. Bisa dilihat di sini masih free, masih kosong. Itu berarti ini akun masih baru. Ini sengaja gue bikin akun baru biar teman-teman lihat dari awal gitu ya. Oke. Nah, di sini gue pengen ngajarin, kalau kemarin gue sempat share beberapa tutorial dari salah satu trader yang udah lumayan lama juga, tapi nggak selamanya indikator atau teknik itu sesuai dengan kenyamanan kita, karena kan untuk analisa itu kan ada dua jenis ya, analisa teknikal, analisa fundamental. Analisa fundamental itu termasuk dari pasar segala macam, bagaimana krisis yang sedang terjadi di dunia segala macam, itu juga itu bisa di situ. Tapi bisa juga dari analisa teknikal. Itu mungkin analisa teknikal itu persentasenya sekitar 75% sampai 85%, itu kemungkinannya akan bagus dan sesuai dengan harapan. Oke, di sini gue akan ajarin dari awal ya. Sini gue hapus dulu. Oke, gue akan memberitahukan indikator dan bagaimana cara membaca indikator tersebut khusus untuk Android di sini ya. Oke, kita bisa masuk dari pasar kripto aja kali ya, yang paling bagus. Nih gue pakai akun demo dulu karena gue juga belum sempat deposit untuk di akun baru ini, karena udah malam juga gue baru bikin tuh. Akun dulu masih kosong, di sini juga masih kosong. Oke, nah di sini kita pakai grafik lilin ya. Oke, lalu di sini ingat, time frame itu adalah zona waktu. Jika kita menggunakan time frame 15 detik, itu berarti pergerakan candle per 15 detik. Ini 15 detik sekali pindah, berarti ini 15 detik. Berarti kalau gue hitung misalkan dari sini, ini perhitungan candle 15 detik pertama, setelah itu di sini 15 detik kedua, 30 detik di sini, 15 detik ketiga, lalu 15 detik keempat, ini 1 menit, seperti itu. Oke. Nah, di sini gue akan menggunakan indikator. Yang pertama adalah garis rata-rata bergerak atau moving average. Apa sih moving average itu? Moving average itu adalah rata-rata perhitungan sebuah candle per periodenya. Jadi jika kita menggunakan 10 periode ya, jika kita menggunakan 10 periode berarti di sini adalah perhitungan candle per 10 candle. Nah, di sini kegunaan dari garis rata-rata bergerak atau moving average adalah untuk melihat tren. Tren itu adalah kayak kalau dalam kehidupan kita, misalkan sekarang trennya lagi apa sih? Gitu kan, sekarang trennya lagi musim rambutan. Oh, berarti banyak rambutan di mana-mana. Itu berarti tren rambutan lagi naik. Nah, nanti kalau misalkan setelah itu, sekarang trennya apa ya habis tren rambutan? Misalkan tren durian, oh lagi musim durian, berarti tren duriannya naik, tren rambutannya turun gitu. Secara tidak langsung itu disebut tren. Jadi jika tren naik, otomatis pergerakan grafik pun akan naik. Jika tren turun, otomatis pergerakan grafik pun akan turun. Seperti itu singkatnya sih, seperti itu. Oke. Berarti kegunaan garis rata-rata bergerak adalah untuk membaca tren, karena tren itu sangat penting. Tren itu akan menunjukkan kemana arah pasar akan bergerak. Kita menggunakan yang pertama adalah garis rata-rata bergerak untuk moving average 5, periode 5. Nah, periode 5 itu adalah pergerakan candle per 5 candle itu dibaca gerakannya oleh moving average itu. Lalu kita gunakan satu lagi, pita Bollinger. Pita Bollinger dengan periode 20. Berarti pita Bollinger itu sebenarnya sama aja seperti moving average, cuma dia ada 3 bagian. Dia membaca per 20 candle ya. Kita gunakan garis atas itu putih, garis tengah kuning, garis bawah putih. Kalau gue seperti itu untuk lebih mudah membacanya. Nah, seperti ini akan kita dapat. Ini sama-sama garis moving average. Ini yang di tengah-tengah ini, yang di tengah-tengah ini sama-sama moving average, sama-sama pergerakan candle. Seperti itu ya.
Nah, jadi kita lihat yang paling putih di atas itu adalah sebentar ya. Yang putih di atas itu adalah garis resistance. Apa sih garis resistance? Garis resistance itu adalah garis yang menjaga batas atas harga pasar, dan di bawah ini yang putih di bawah ini adalah garis support atau garis yang menjaga batas bawah dari harga pasar. Tapi untuk pita Bollinger ini tidak selalu menjadi garis batas support dan resisten. Dia hanya penggambaran garis support yang asli itu bentuknya lurus dan biasanya dijaga oleh salah satu bentuk tertinggi dari candle atau terendah dari candle. Tapi kita bisa mengambil dari bayangannya, ini hanya gambaran saja. Oke, bagaimana cara membacanya? Itu paling gampang ya. Ini menurut saya ini adalah yang paling mudah. Lalu kita gunakan satu lagi, yaitu SAR parabolik. SAR parabolik kita gunakan 0,02. Terserah teman-teman mau pakai warna apa, putih bisa, hijau bisa. Kalau kata saya sih bagusnya kita kasih warna biru biar lebih kelihatan. Nah, ini kan bagus. Jadi di sini saya kasih nama teknik sisik ular biru atau teknik ular biru. Mereka bentuknya seperti ular naga. Itu sisiknya warna biru. Oke. Jadi seperti ini. Kita butuh pembacaan dari zona, berbagai macam zona. Oke. Jadi garis warna kuning di sini ya, garis warna kuning di sini adalah moving average. Oke. Moving average itu adalah untuk menjaga tren. Jika candle berada di bawah garis kuning atau berada di bawah moving average kuning ini berada di atas candle atau candlenya di bawah moving average kuning, otomatis tren sedang turun seperti itu. Nah, jika sebaliknya, otomatis candle di atas moving average kuning, otomatis harga lagi naik, pasar itu sedang bergerak naik seperti itu. Nah, lalu garis merah ini apa sih? Nah, tadi seperti saya jelaskan itu adalah moving average 5, pembacaan candle per 5. Berarti kita bisa analogikan bahwa yang kuning ini adalah badan ular, yang merah ini adalah kepalanya. Jadi badan ular kan tetap lurus, badan itu kan akan mengikuti gerakan kepala. Berarti yang merah ini adalah kepalanya. Merah, garis merah candle ini ya, garis merah dari candle ini atau moving average warna merah ini, benang merah ini adalah kepala ular, yang kuning ini adalah badannya, lalu yang putih-putih ini adalah penjaga atau bisa kita sebut sebagai batas pinggirnya, batas pinggir perjalanan ular. Misalnya ada ular lagi merayap di dalam selokan, ada kiri dan kanan. Jika dia ke kiri mentok, ke kanan mentok gitu kan. Kalau dia ke kiri otomatis dia harus agak ke kanan biar dia nggak mentok. Kalau dia terlalu dekat ke kanan, terlalu dekat dengan garis support bawahnya, otomatis dia harus ke kiri gitu kan. Lalu si kuning ini adalah bentuk badan si ular dan merah ini adalah kepala gitu. Nah, nanti si kepala ini akan menunjukkan kepada kita kemana arah pergerakan pasar. Lalu SAR parabolik ini adalah sisiknya. Jika sisik ular ini atau jika si SAR parabolik ini posisi ada di atas candle, otomatis pergerakan itu sedang turun. Jika SAR parabolik ini ada di bawah atau seperti ini ya, seperti yang ini ada di bawah, otomatis pergerakan lagi naik seperti itu. Ingat, mengikuti kepala. Badan ular itu akan mengikuti kepalanya. Jadi jika kepalanya naik, ya dia akan naik. Kepala itu dia akan turun. Nah, kapan sih entry atau pembukaan open posisi yang tepat? Sebenarnya open posisi yang tepat itu tergantung momentum. Kita nggak boleh asal buka open posisi, itu bisa mengakibatkan kita loss. Nah, di sini kita harus mendapatkan momen dan signal itu sangat penting. Bagaimana sih mendapatkan signal gitu? Yang penting, berarti kita harus bisa baca indikatornya. Kita harus baca semua pergerakan yang disediakan di sini, termasuk di time frame atau di TF tadi. Di TF 15 detik, TF 1 menit, dan TF 5 menit. Itu 3 time frame yang biasa saya pakai untuk mengkonfirmasi signal dari candle tersebut. Kita ambil tengahnya sebagai patokan dari 1 menit.
Oke, gini contohnya ya, kita harus pelajari dulu sifat dari setiap moving average atau dari setiap garis-garis tadi, garis merah dan garis kuning. Oke, ingat, garis merah adalah kepala dan garis kuning adalah badan. Titik-titik biru itu secara parabolik itu adalah sisiknya. Jika kepala atau garis merah dari moving average tersebut berada di atas garis kuning, lalu dia menabrak si garis kuning tadi. Contohnya begini ya, dia menabrak. Oke, sorry sedih ini ya. Nah ya, di sini nih dia menabrak ke bawah. Jika posisi garis moving average itu menabrak garis kuning itu ke bawah, otomatis pasti tren akan turun atau pasar akan turun. Itu konfirmasi pertama. Oke, konfirmasi pertama, signal pertama. Tapi kita nggak boleh langsung buka, jangan. Kita nggak bisa hanya mengandalkan satu signal. Kita mengandalkan paling sedikit 3 signal. Signal pertama mengatakan bahwa indikasi itu akan turun, karena kan sebelum dia menyentuh tabrakan begini kan, si garis merah ini kan dia moncongnya mau ke bawah nih, kepalanya mau jatuh ke bawah. Itu berarti mengarah ke bawah. Oh, berarti dia mau nabrak nih. Segera siap-siap perhatikan secara detail secara parabolik. Kita lihat signal kedua. Jika secara parabolik memang ada di atas candle, konfirmasi kedua. Ingat kan, kalau secara parabolik di atas candle, otomatis tren akan turun. Oke, signal pertama arah akan bertabrak ke bawah, berarti signal akan turun yang pertama. Lalu yang signal kedua secara parabolik ada di atas. Oke, secara parabolik di atas berarti benar akan turun. Baru 2, kita butuh minimal 3. Cari konfirmasi. Cari konfirmasi pertama adalah dari 5 menit. 5 menitnya lihat dulu. Jika indikator di 5 menit itu sama arahnya, garis merah itu betul-betul nabrak ke arah garis kuning atau setidaknya moncongnya ke bawah dan secara parabolik di atas, berarti betul signalnya turun di 5 menit yang akan datang. Kita lihat di 15 detik. Jika di 15 detik juga turun, otomatis segera buka entry, truk buka. Itu berarti sudah pasti turun. Seperti itu. Oke, saya akan coba praktekkan. Kita lihat di sini. Di sini saya melihat secara parabolik di atas, itu berarti tren turun. Candle di bawah garis kuning itu berarti tren turun. Bentuk dari garis merah si kepala ular ini juga di bawah turun. Oke, kita lihat di 5 menit. Di 5 menit juga baru aja nabrak. Berarti ini kemungkinan tren masih jauh akan turun. Lalu di sini secara parabolik di atas berarti saya sudah dapat berapa? 3 signal. Signal pertama, signal kedua, signal ketiga, lalu di TF 5 menit juga. Tapi kita lihat di TF 15 detik, turun nggak dia? Oh, ternyata turun. Segera kita buka di open. Kita buka di open. Kita buka di open. Sekarang juga bisa 654. Kita buka open bagus di sini. Set. Oke. 250.000. Bisa banyak satu aja. Lalu ketika dia naik hijau lagi, kalau memang kamu punya modalnya, kamu bisa buka lagi. Seperti itu tuh nggak masalah. Tergantung gimana modal kamu atau manajemen money kamu, manajemen keuangan kalian. Kalau uang kalian banyak dan kalian sudah siap dengan perhitungan kalian, ketika dia masuk ke candle, naik ke candle hijau, kalian segera buka. Itu nggak apa-apa. Kalian buka beberapa lot, buka beberapa open posisi, itu nggak masalah. Tergantung bagaimana bacaan kalian dan bagaimana besar keyakinan kalian akan persentase dari masuknya good lot atau masuk di open lot selanjutnya. Gak apa-apa, kita lihat dulu akankah ini masuk. Jika memang ini tidak masuk, berarti manajemen keuangan kalian naikin 700.000 jika nggak masuk. Tapi jika masuk ya tidak perlu. Tapi kalau menurut indikator, jika berkaca pada indikator sih harusnya masuk, karena kan semua confirm signal itu mengatakan turun. Oke, dan ternyata gue profit. Oke, seperti itu.